Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan ramalan asmara untuk setiap zodiak di bulan Oktober tahun 2021. Kemarin kita sudah memulai untuk zodiak Aries dan Taurus, sudah saya bacakan. Jadi hari ini kita akan membaca asmara dari zodiak Gemini ya. Jadi buat teman-teman yang berzodiak Gemini, silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian mengerti dan tidak ketinggalan prediksi apa yang akan keluar untuk asmara kalian di bulan Oktober ini. Tapi sebelum kita masuk di Ramal Esquero kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini untuk asmara zodiak Gemini. Dan seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut, boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya. Tapi khusus untuk akhir-akhir ini saya agak pending terlebih dahulu karena saya ingin memprioritaskan ramalan asmara untuk setiap zodiak. Jadi tidak bisa setiap hari saya upload juga untuk prediksi ataupun juga ramalan artis ya. Jadi ingin konsen untuk zodiak terlebih dahulu, tapi beberapa episode akan saya sisipkan ya. Jadi kemungkinan ada 2 video yang saya upload ya, tapi tidak bisa setiap hari, tapi ditunggu saja. Dan buat kalian yang ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga di hubungan kamu, langsung saja DM Instagram saya di @adit_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, akan kita mulai seperti biasa. Ada 2 sesi. Sesi yang pertama ini untuk zodiak Gemini yang sudah memiliki pasangan. Nanti sesi kedua untuk Gemini yang belum memiliki pasangan. Oke, ini dia kartu yang keluar. Ini adalah kartu yang pertama untuk Gemini. Di sini terlihat ada seseorang yang sedang memandang. Ini kita anggap lihat ke belakang gitu ya. Dia sambil memegang sebuah tongkat kayu dan di sampingnya juga masih ada tongkat kayu yang lainnya. Jadi ada 3 tongkat kayu di sini. Di sini saya lihat untuk hubungan kamu sama si dia terlihat agak lesu di bulan Oktober ini. Entah ada apa, tapi di sini saya melihat ada kesalahpahaman ataupun juga kurang cocok ya. Argumen kamu dengan si dia itu kurang cocok. Entah ada sesuatu yang kalian perdebatkan atau bagaimana. Tapi di sini saya lihat untuk kamu sendiri harus lebih bersabar dan jangan terlalu sering menghindar. Karena di sini saya melihat kamu cukup banyak menghindar, hanya sebatas diam dan tidak mau berkata ataupun juga menyampaikan apa yang kamu rasakan. Itu adalah sesuatu yang menurut saya tidak akan menyelesaikan permasalahan. Karena kalau misalkan ingin diselesaikan, harus ada ucapan, harus ada ungkapan yang keluar. Karena kalau misalkan hanya diam-diaman aja ya nggak bakalan kelar. Gimana dia bisa tahu apa yang kamu mau kalau kamu sendiri tidak mengungkapkannya? Dan di sini saya juga melihat sebenarnya kamu sama si dia itu tidak memiliki permasalahan yang sangat serius, itu tidak, tapi lebih condong kepada kesalahpahaman ataupun juga di sini adu argumen yang berujung kepada keretakan hubungan kamu sama si dia ya. Jadi menurut saya kalau misalkan ingin diam terlebih dahulu ataupun ingin tenang terlebih dahulu, kamu harus ada ungkapan dulu ke dia, bicara. Kalau misalkan ingin ya sendiri terlebih dahulu, tidak ingin diganggu dulu, tapi jangan lama-lama, takutnya nanti dia merasa tidak dianggap kemudian beralih ke orang lain, itu bisa saja terjadi ya. Jadi harus meminimalisir kemungkinan-kemungkinan tersebut. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua, masih untuk Gemini yang sudah memiliki pasangan.
Oke, ini dia kartu yang kedua. Di sini ada Knight of Swords ya, terlihat ada seorang kesatria yang seperti siap berperang ya, sambil menunggangi kuda, memegang senjata ini ya. Di sini saya melihat bahwa kamu sebenarnya sudah ada kemauan dan juga niat untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, tapi kamu sendiri masih ragu dan masih ada ya sedikit gengsi gitu ya. Masa sih harus aku dulu yang speak up? Masa sih harus aku sendiri yang ngomong duluan? Karena kamu masih merasa bahwa yang salah itu bukan kamu, yang salah itu dia. Nah, itu adalah ego ya. Dan menurut saya ego ini manusiawi, karena setiap manusia pasti memiliki sifat tersebut. Tapi di sini saya lihat kamu harus agak menurunkan tensi kamu ya, amarah kamu harus diturunkan, ego kamu diturunkan, supaya kamu bisa segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini kalau misalkan kamu hanya diam saja, hanya menunggu momen yang tepat ya, momen itu tidak akan bisa segera datang kalau kamu tidak membuat momen itu tersendiri ya. Jadi kalau misalkan kamu hanya nunggu aja, nggak bikin peluang gitu ya, ya itu nggak akan segera datang. Itu hanya untung-untungan aja. Tapi kalau kamu memang udah niat lahir batin ya, kamu ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, langsung aja samperin. Kalau misalkan jauh kan sekarang bisa telepon ataupun juga VC gitu kan, enak ya, tinggal ngomongin dari hati ke hati, itu pasti bisa kok. Saya yakin kamu bisa, tinggal kamu harus sedikit menurunkan egomu ya, supaya kamu juga bisa bicara dengan baik, bisa menyampaikan keluh kesah kamu kepada gebetan kamu. Next, kita ambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir di sesi yang pertama ini. Oke, di sini ada Ace of Wands ya. Di sini ada sebuah tangan yang sedang memegang tongkat. Jadi ada sebuah kemiripan di kartu yang pertama dan kartu yang terakhir ini cukup mirip karena lambang tongkat keluar di kartu yang pertama dan kartu yang ketiga. Jadi ini ada sesuatu yang cukup menarik kalau menurut saya. Dan di sini saya lihat sebenarnya dia itu juga sudah memiliki perasaan dan juga sesuatu yang sama ingin diungkapkan ke kamu. Tapi dia itu juga agak ragu, dan di sini saya lihat dia itu ingin mengungkapkan tapi merasa bahwa ini pas atau enggak sih, dia masih marah atau enggak sih ya. Jadi ada ketakutan dan kehati-hatian. Dan di sini ada sesuatu yang menurut saya kalau misalkan sudah ketahuan ya, sudah ketahuan dia juga merasakan hal yang sama, kamu merasakan hal yang sama. Jadi ini adalah momen yang pas untuk menyelesaikan itu semua. Jadi ada kesempatan, dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini, kesempatan itu sebenarnya sudah ada ya. Saat ini pun kesempatan itu sudah ada, tapi kamu masih ingin menuruti ego kamu, tidak bisa menurunkan tensi panas kamu ya, panas dari hati ataupun pikiran yang mungkin membumbung tinggi karena terbawa emosi dengan pasangan kamu yang notabene menurut saya dia juga agak-agak labil saat ini. Dan di sini saya melihat ini adalah momen yang cukup tepat untuk bisa menyelesaikan itu semua ya. Jadi baik buruknya hubungan kalau misalkan dibicarakan, pastinya nanti akan menemukan titik temu dan juga menemukan jalan yang terbaik untuk bisa diselesaikan dengan baik juga ya. Permasalahan seperti apapun tidak akan selesai kalau hanya diam. Kalau misalkan berani bicara, berani bertemu, dan berani mencari jalan keluar bersama, itu baru luar biasa. Dan itu bisa selesai dengan cukup mudah ya kalau menurut saya. Apalagi kalau misalkan sudah tahu karakter masing-masing, dari hati ke hati itu pasti tidak sulit. Jadi saya harap kamu bisa menurunkan ego kamu ya, dan bisa menghubunginya, kemudian juga mencari jalan keluarnya seperti apa. Saya yakin kamu bisa. Jadi tetap semangat. Dan kita langsung saja untuk memulai sesi yang kedua. Untuk Gemini yang belum memiliki pasangan, ini dia kartu yang keluar. Di sini ada Wheel of Fortune ya. Terlihat ada sebuah roda. Di sini bisa dibilang sebagai roda kehidupan gitu ya.
Dan di sini cukup banyak lambang, ada lambang iblis, ada lambang sapi, ada lambang burung, malaikat dan lain sebagainya. Jadi di sini seperti melambangkan seisi dunia gitu ya, dari nafsu ataupun hal yang lainnya. Dan di sini saya lihat untuk persentase kamu mendapatkan Sidia di kartu ini menunjukkan bahwa masih ada kesempatan yang akan muncul ya. Jadi kalau misalnya kemarin kamu agak pesimis, bisa dapetin dia nggak ya, bisa dapetin dia nggak ya, kamu itu sudah ada kepikiran seperti itu dan agak ragu mau lanjut atau enggak. Di sini seperti menunjukkan bahwa kamu itu harus membuang keraguan-keraguan itu. Kalau kamu misalkan yakin ya, entah itu mau dapet atau enggak, yang penting yakin dulu. Kalau kamu yakin, kamu sudah ada planning untuk kedepannya seperti apa, langkah yang tepat untuk maju itu seperti apa, kamu sudah dapat ya. Tapi kalau kamu ragu-ragu, kamu jangankan mau maju ya, rencana seperti apa aja kamu nggak punya ya. Jadi itu ada sesuatu yang menurut saya kalau seperti prajurit ya, mau berangkat perang itu nggak bawa senjata, nggak punya rencana yang matang, itu sama saja dia itu mau bunuh diri ya. Maju ke medan perang tapi nggak punya itu semua, itu sama aja kayak bunuh diri. Jadi yang penting kamu yakin dulu ya. Kalau misalnya sudah yakin, nanti pasti untuk mencari jalan keluar ataupun mencari jurus-jurus jitu untuk mendekatkan hati kamu ke hatinya, itu pasti ada cara ya. Jadi yang penting yakin terlebih dahulu. Dan di sini persentase kamu dapatkan Sidia sebenarnya masih terbuka ya. Jadi jangan patah semangat ya, jangan kemudian belum maju perang tapi kamu sudah merasa down, merasa kamu itu kalah. Jangan sampai seperti itu ya. Berusahalah terlebih dahulu, yakinkan diri kamu. Kalau misalkan kamu memang yakin, segera maju. Oke, perkara baik buruk itu adalah sesuatu yang menurut saya memang akan terjadi ya. Jadi kehidupan itu tidak selalu akan berakhir dengan sesuatu yang kita inginkan, tidak akan selalu seperti itu. Tapi setidaknya kita bisa berusaha, meskipun besoknya gagal, tapi kita memiliki sebuah pelajaran yang berharga dari apa yang kita lewati ya. Jadi tetap positive thinking dan semangat kamu untuk mendapatkan Sidia. Dan itu tadi prediksi asmara untuk zodiak Gemini sudah selesai. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua yang berzodiak Gemini. Untuk zodiak yang lainnya silahkan disimak di kolom deskripsi, sudah saya cantumkan judul dan juga linknya. Apabila masih coming soon berarti belum diupload. Kalau misalkan sudah ada linknya berarti sudah diupload, tinggal diklik saja. Oke. Dan untuk request yang lainnya ya, saya masih menunggu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, harus agak bersabar karena saya mau konsentrasi untuk menyelesaikan ramalan asmara setiap zodiak. Dan ingat ya, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini segenap Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Esquero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.